Psikologi sosial, memahami emosi, konsep, budaya, dan prosesnya, tugas UTS. Hello, I'm Aris Wahyu Aprilianto. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya, apa sebenarnya yang terjadi saat kita merasa marah, senang, atau cemas? Di video kali ini, kita akan membahas konsep dasar emosi, mulai dari teori, proses, hingga pengaruh budaya, agar kita bisa lebih paham dan mengenali emosi kita sendiri dan orang lain. Jadi, stay tune dan jangan lupa subscribe ya. Pembuktian sosial, menurut Robert, adalah kecenderungan kita untuk mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Saat bingung, ketika banyak orang melakukan hal yang sama, kita cenderung ikut serta. Namun, ini sering dimanipulasi, seperti ulasan film yang membuat kita menontonnya meski film itu buruk. Atau kita mulai menyukai seseorang hanya karena dipuji orang-orang di sekitar kita. Beri dia satu like dan subscribe. 1. Apa itu emosi? Emosi adalah rangkaian peristiwa yang meliputi pengalaman subjektif, reaksi fisiologis, dan perilaku yang berkaitan. Bisa kita analogikan seperti sebuah playlist yang berisi berbagai lagu. Setiap lagu mewakili emosi tertentu yang kita rasakan. 2. Perspektif filosofis dan teori emosi. Ada berbagai pendekatan dalam memahami emosi. Misalnya, teori ontologis yang memandang emosi sebagai entitas nyata yang terpisah dari kata, dan teori konseptualis yang berpendapat bahwa emosi adalah konsep yang kita bentuk dari pengalaman sehari-hari. Bayangkan kamu bisa tetap tenang, bahkan semuanya terasa kacau. Inilah rahasia Stoicisme. Stoicisme adalah filosofi kuno yang mengajarkan kita untuk tidak terguncang oleh hal-hal di luar kendali kita. Menurut Stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca, kunci ketenangan adalah memfokuskan diri hanya pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, segala hal di luar diri kita, seperti perilaku orang lain atau situasi yang tidak terduga. Ketika kita menerima kenyataan ini, hidup jadi lebih tenang, tanpa terjebak oleh emosi negatif. 3. Peran budaya dan bahasa dan budaya sangat mempengaruhi bagaimana kita mengekspresikan dan memahami emosi. Kata-kata seperti ningat dalam budaya Utku atau liget di budaya lain menunjukkan bahwa emosi memiliki makna dan bentuk yang berbeda di tiap budaya, meskipun ada aspek universalnya seperti perasaan, marah, atau senang. Dalam semesta yang serba cepat dan penuh warna ini, bahasa Indonesia bukan cuma alat komunikasi, tapi jembatan yang menghubungkan beragam suku dan budaya di Nusantara. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, dari pelajar di kelas sampai pedagang kaki lima, semua ngomong satu bahasa. Ini bukan cuma soal praktis, tapi tentang persatuan di tengah keragaman. Bahasa Indonesia jadi simbol kebersamaan, memperkuat identitas nasional kita tanpa menghilangkan keunikan masing-masing. Tidak percaya? Lihat saja saat ada pertandingan sepak bola, konser musik, atau di media sosial, bahasa ini jadi perkat yang bikin kita satu tim, satu bangsa, meski beda-beda tetap satu jual. Lucunya, kadang kita lebih paham selang Indonesia ketimbang bahasa daerah sendiri. Tapi hey, itu juga bukti bahasa Indonesia udah jadi bagian dari kita kan. 4. Proses terjadinya emosi-emosi tidak langsung muncul dari satu kejadian, tetapi melalui serangkaian proses, mulai dari tahapan kesiapan bertindak, ekspresi fisik, dan penafsiran makna, seperti sebuah urutan film yang saling berhubungan dari awal sampai akhir. Contoh kasus, misalnya, saat kamu melihat seseorang tersenyum, tahap kesiapan, lalu kamu merasa bahagia, dan akhirnya kamu mengekspresikan kebahagiaan tersebut secara sosial. Itulah proses emosi yang berlangsung berurutan. Bagaimana proses terjadinya emosi seseorang? Mari kita bahas bagaimana sih mekanisme terjadinya emosi pada seseorang. Nah, seperti halnya paparan yang dikenalkan oleh Levitt dan Resul, tahapan terjadi emosi ada 5 langkah. Yang pertama adalah elicitoren, sebuah dorongan dalam mengekspresikan emosi berupa suatu peristiwa, misalnya perpisahan sekolah. 2. Reseptor, sebuah aktivitas yang terjadi pada pusat sistem cara. Selamata menerima stimulus, rangsangan akan digeruskan ke otak sebagai pusat sistem cara yang ketika ada lestet berubahkan fisiologi yang tidak pas. Setelah rangsangan selesai diproses dalam pusat sistem cara berupa spesifik tersebut, biasanya berupa detakan kadung yang berdebar keras atau padan menjadi tegang. Yang keempat, ekspresion, perubahan yang terjadi pada daerah yang dapat diamati seperti pada wajah, suara, atau tindakan dari seorang. Yang kelima, experience, di mana kondisi emosional seseorang muncul dari hasil penarka maha pengalaman pribadinya. Di sini ada di biskol emosi memiliki ke aspek itu efektif, perilaku, dan kognitif. Ketika emosi merucup ada kognisi terhadap persepsi. Jika persepsi antara individu ini berbeda, maka reaksi pun akan berbeda. Misalnya, jika terbiasa dengan ular jah kecil memakat, ketika bertemu dengan ular tidak takut. Kebangkitan emosi kita pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah peristiwa yang bisa neutral, positif atau negatif. Stimulus tersebut kemudian ditangkap oleh kita, lalu melalui otak kita menginterasikan kejadian tersebut sesuai dengan kognisi, pengalaman, dan kebiasaan kita telah mempersepsikan sebuah kejadian. Jadi, teman-teman, memahami emosi bukan hanya soal perasaan sesaat, tapi juga melibatkan teori, proses, dan budaya di baliknya. Semoga video ini bisa membantu kalian lebih mengenali dan memahami emosi sendiri dan orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kurangnya, harap dimaklumi. Terima kasih.